Ya udah, ini Sumi bawa masuk ke kamar Den Raja aja Pak Jamal. Lah iya, dibawa masuk ke kamar Den Raja dong. Mereka kan suami istri. Dua-duanya masukin. Pak Jamal ini gimana sih? Kan si Nong tidurnya di kamar saya. Kamar saya, kamar ART. Shh, udah deh, Sum. Udah deh, Sum. Mendingan bibir kamu tuh dilem tuh. Ya jangan dilem lah Pak Jamal, nanti Sumi nggak bisa ngomong. Pak Jamal aja dilem. Ya justru. Gak mungkin. Kenapa Arsy bisa bebas? Pasti ada sesuatu. Dan gue harus cari tahu. Bisa-bisanya Arsy nggak ngabarin gue kalau dia udah bebas. Padahal gue udah jenguk dia di penjara. Apa jangan-jangan gara-gara Raja dia nggak boleh ngabarin gue? Ya, gue yakin gara-gara Raja. Gak mungkin juga Arsy diem gitu aja. Emang semuanya berubah gara-gara suaminya yang songong itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arsy. Aku udah dapat kabar kalau sekarang kamu udah bebas ya. Selamat ya Arsy. Terima kasih Dimas. Tapi kamu tahu dari mana kalau aku udah bebas? Gue nggak mungkin bilang kalau Rani yang ngasih tahu gue Arsy udah bebas. Tadi aku mau jenguk kamu di polsek. Tapi ternyata kabarnya kamu udah bebas. Kamu masih di puncak. Iya, dan malam ini juga aku pulang. Dimas, maafin aku ya, aku nggak ngabarin kamu karena kondisinya nggak memungkinkan. Aku ngerti Arsy. Aku paham keadaan kamu. Tapi boleh kan aku kecewa sama kamu? Dimas, Asal kamu tahu Arsy, aku nggak pernah marah dan nggak akan pernah bisa marah sama kamu. Ya meskipun kamu udah nggak menganggap, tapi buat aku, sampai kapanpun kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Makanya aku selalu pengen ada buat kamu, baik suka dan duka. Dan meskipun aku kecewa karena kamu nggak ngabarin aku ikut bahagia Arsy dengar kabar kamu bebas sekarang. Dari awal juga aku yakin kalau bukan kamu yang menganiaya Mona. Aku tahu kamu nggak mungkin menyakiti orang. Terima kasih Arsy karena kamu udah mau angkat telepon aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku Dimas. Ya Allah, selamatkan Arsy ya Allah. Berikan dia ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan ya Allah. Juga kepada kami keluarganya. Ya Allah, bebaskan Arsy ya Allah. Dia tidak bersalah. Aku mohon tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu! Ibu! Bu, Kak Arsy, Bu. Ada apa? Kak Arsy kenapa? Kak Arsy udah bebas. Yang bener. Ya Allah, ngapain dia bohong, Bu? Tadi dia sempet teleponan sama Kak Raja. Kok nggak dikasih ke ibu sih teleponnya? Ya nggak apa-apa lah, Bu. Yang penting Kak Arsy udah bebas. Insya Allah, Alhamdulillah. Arsy sudah dibebaskan. Ibu bersyukur banget, Dias. Yang penting Kak Arsy terbukti nggak bersalah, Bu. Iya, dan yang penting Kak Arsy sekarang udah kembali ke keluarganya. Alhamdulillah. Insya Allah, ya Allah. Malam ini saya sudah harus check out dan sudah harus berangkat ke Jakarta, Mas. Pulang, Pak? Ya. Maaf, Pak. Bukannya Bu Arsy masih ditahan di kantor polisi ya? Alhamdulillah istri saya sudah dibebaskan. Karena istri saya tidak terbukti melakukan kejahatan. Beneran, Pak? Bu Arsy udah bebas? Alhamdulillah. Tapi syukurlah, Pak. Tapi memang dari awal tuh saya nggak percaya, Pak, kalau Bu Arsy itu pelakunya. Kalau orang baik itu pasti ditolong sama Allah, Pak. Dan buktinya dibuka kebenarannya kan, Pak. Mas ini kayaknya tahu banget soal istri saya. Saya tahu, Pak. Apalagi
waktu kejadian Pak Raja digigit ular kobra itu. Bu Arsy yang nolongin Bapak sampai nangis ketakutan, Pak. Sampai akhirnya Bapak dibawa pakai mobil bak dan dibawa ke klinik sama Bu Arsy, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Tapi waktu itu kan Bapak lagi nggak sadarkan diri. Jadi nggak tahu kejadiannya. Jadi, Arsy yang sudah menyelamatkan nyawa saya saat saya digigit sama ular kobra. Kalau saya punya istri seperti Bu Arsy, saya pasti bakal bahagia banget loh, Pak. Bu Arsy itu perempuan soleha, Pak. Raja. Di sini loh, Mbak. Alhamdulillah. Akhirnya Non Arsy bebas juga. Sumi kepikiran Non di sana. Gimana tidurnya? Gimana makannya? Ya Allah, Non. Iya, Bismi. Aku sekarang udah gak apa-apa. Ya makanya kita sengaja datang ke sini buat nyambut kalian berdua. Kita nggak lega ngeliat kalian berdua. Thank you ya, Mbak. Sumi yakin banget kalau Non Arsy gak bersalah. Allah juga pasti membantu dan menolong Non. Dan bebasin Non. Oh ya, Non. Sumi juga udah masakin makanan kesukaan Non Arsy. Terima kasih, Bisumi. Iya, Non. Papa mau bicara sama kalian berdua ya. Gue masuk dulu, Bal ya. Ya. Ya udah, ini Sumi bawa masuk ke kamar Den Raja aja, Pak Jamal. Lah iya, dibawa masuk ke kamar Den Raja dong. Mereka kan suami istri. Dua-duanya masukin. Pak Jamal ini gimana sih? Kan si Nom tidurnya di kamar saya. Kamar saya, kamar ART. Shh, udah deh, Sum. Mendingan bibir kamu tuh dilem tuh. Ya jangan dilem lah Pak Jamal, nanti Sumi nggak bisa ngomong. Pak Jamal aja dilem. Ya justru kalau dilem kamu nggak cerewet kayak sekarang gini. Udah, bawa masuk tuh. Untung aja udah Sumi rapihin. Jadi enak pakai tidur. Non, Sumi siapin makan siang dulu ya. Nanti saya bantuin ya, Bi. Enggak usah, Non. Kan Non Arsy baru pulang, pasti capek. Biar Sumi aja. Enggak, Bi. Arsy. Bener kata Mbak Sumi. Sebaiknya kamu istirahat. Raja, tapi kan aku pengen masak yang spesial untuk hari ini. Karena hari ini kan aku udah kembali lagi ke rumah. Emangnya Non Arsy mau masak apa? Biar Sumi aja masakin. Daging asam-asam enak kali ya, Bi? Seger. Daging asam-asam. Sumi juga bisa. Biar Sumi aja masakin ya, Non. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau boleh jujur. Daging asam-asam buatan Arsy jauh lebih enak daripada buatan Mbak. Bisumi, maafin perkataannya Raja ya. Raja cuma mau nyenengin saya aja. Enggak, siapa bilang?
Kali ini saya jujur. Saya nggak berpura-pura kalau masakan kamu memang paling enak sedunia. Masa sih?